Selamat bertemu kembali di channel Kreasi Ridwan Unik. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pemanfaatan power supply bekas dari sebuah printer. Nah, ini adalah bangkai sebuah printer Epson T13. Nah, di sini setelah kita buka printernya, kita mau ambil power supply-nya untuk bisa kita daur ulang, bisa digunakan kembali, karena yang rusak adalah kondisi daripada head printer ini. Kondisi head printer ini sudah tidak bisa ditemukan lagi spare partnya, karena kita sudah cari headnya ini sudah tidak diproduksi lagi di pabriknya. Jadi kita memanfaatkan bangkai printer ini, kita ambil power supply-nya untuk bisa kita gunakan kembali untuk keperluan alat yang lain. Nah, power supply itu biasanya di printer tuh bergabung dengan jok kelistrikan seperti ini. Nah, ini adalah bagian power supply. Jadi power switching biasanya dikatakan. Nah, mari coba kita buka. Buka seperti ini. Nah, sudah bisa kita buka seperti ini. Kita cari dulu kabelnya ya. Saya temukan namanya, ini adalah blok pada power supply printer Epson tipe stylus T13. Ini mau kita manfaatkan, kita daur ulang untuk bisa digunakan untuk alat kelistrikan lainnya. Coba kita buka ya, pelan-pelan kita buka. Ini ada bagian apanya, terus kancingnya ini. Nah, sudah kita dapatkan, inilah bagian dari power supply yang berfungsi untuk mensuplai listrik ke printer bekas ini. Kita tengok dulu, kita buka. Setelah kita buka, kita keluarkan. Nah, ini adalah power supply yang kita dapatkan dari printer bekas ini, sudah rongsok ini. Nah, kita lihat power supply ini dalam keadaan bagus. Sebelumnya sudah saya tes dulu, ini memang hidup, cuman karena headnya sudah rusak dan tidak bisa ditemukan lagi spare partnya, kita menggunakan power supply ini untuk kebutuhan yang lainnya. Kita lihat, perhatikan secara fisik keluar power supply ini tidak ada masalah. Nanti kita akan coba dengan arus, apakah masih mengeluarkan arus atau tidak. Nah, selanjutnya nanti power supply ini akan kita manfaatkan untuk membuat tegangan yang nanti akan saya gunakan untuk sistem audio dengan TDA 1554K. Ini dibutuhkan sekitar 12-24 volt. Nanti kita coba apakah ini akan berhasil. Tapi kita jadikan power supply-nya menjadi power supply audio. Jangan lupa ya untuk terus pantau video-video yang ada di channel Kreasi Ridwan Unik. Kita akan hadirkan video-video yang berkualitas, yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mendapatkan notifikasi terbaru, jangan lupa tekan tanda loncengnya. Jadi dengan tanda lonceng Anda tekan, maka video-video terbaru akan terupdate kepada Anda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini power supply-nya bakalan kita masukkan arus, ini listriknya, dan ini kita akan coba
lihat berapa tegangan yang keluar. Selanjutnya kita akan coba melakukan pemeriksaan output dari arus power supply printer ini. Jenisnya SPMS. Mari kita cek. Saat kita masukkan arus, kita ukur di posisi outputnya di sini. Jadi ini adalah outputnya, ada 3. Jadi kita lihat mana ground, berapa voltasenya. Pada proses pengecekan ini jangan coba sentuh bagian inputnya, karena ini adalah listrik yang bertegangan tinggi. Yang bisa kita cek adalah bagian dari outputnya saja, yaitu di sini. Nah, ini bisa kita cek. Nah, perkiraan voltnya yang bisa keluar sekitar 71-an atau lebih. Jadi yang kita cek di sini, tensi jangan kita ganggu karena ini adalah listrik dengan frekuensi dan tegangan yang sangat tinggi. Oke, pertama kita cok dulu arusnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada posisi outputnya seperti ini. Nah, kita lakukan pemeriksaan, kita lihat pada posisi multimeternya. Yuk, pertama pelan-pelan kita lihat di sini posisi kaki pertama dan ketiga bergerak sangat sedikit, tetapi pada posisi kaki kedua untuk ukuran 10 volt kurang, bentuknya DC karena sudah bisa arahkan. Lihat, kita cek. Nah, pada posisi 50 mm cukup besar di sini, ternyata sekitar 39 sampai 40 voltasenya, cukup besar ternyata. Yang di sini kecil. Kalau kita balik bagaimana? Nah, posisinya saat kita balik seperti ini, maka kita tengok akan minus. Ini sini yang kecil. Kalau dia posisinya tengah, dia voltasenya sampai 40, kaki yang satunya sampai 40. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah bagian dari ground. Yang tengahnya ini adalah positifnya, yang kaki ketiga dan satu adalah positifnya. Jadi cukup simpel. Kita lihat posisi ground adalah posisi yang di tengah, karena dia negatif, sini positif, sini positif. Jadi seperti itu bentuknya. Agar lebih mudah, kita pasangkan kabel seperti ini untuk mengeceknya, jadi lebih gampang. Selanjutnya coba kita ukur kembali. Nah, yang warna biru adalah positif seperti ini, dan warna putihnya adalah negatif. Kita coba ukur, jadi sekitar 40 volt DC yang bisa dihasilkan oleh power supply printer ini. Ukuran yang cukup besar untuk sebuah power supply jenis printer, sampai 40 voltasenya. Nah, setelah ini kita buat seperti ini, kita ketahui jalurnya sudah bisa kita ambil yang mana, maka ini akan kita sambungkan ke amplifiernya.
karena kita sudah temukan berapa voltase dan mana jalur daripada outputnya, maka kita tutup kembali saja power amplifier ini. Kita rapikan dan kita tutup seperti ini agar lebih aman. Oke, baru nanti kita sambungkan posisi kabel powernya ini ke amplifiernya. Nah, sengaja kita buat atau kita ambil jalur yang tidak OCL atau negatif positif saja.